sekali hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dalam ibadah online Sunday Gang. Sebelum itu kakak pengen kasih pesan nih buat kalian semua. Tetap 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Yuk, kita siapkan hidup kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kakak undang semuanya bangkit berdiri dari tempat duduknya. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semua lewat pujian kami, penyembahan kami, lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah dari ibadah ini kami diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah kami serahkan seluruhnya yang melayani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay. Ya semuanya kita mau bersorak-sorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Semuanya katakan ya. Katakan I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down. Katakan lagi. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Sekarang kita nyanyi pakai bahasa Indonesia ya. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam sekali. Aku cinta Yesus. Dalam, lagi aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam sekali. Aku cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam sekali. Cintaku dalam, 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 dalam sekali. Cintaku lagi sekali lagi katakan. Aku cinta Yesus. Yeay. Aku cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam sekali. Aku cinta Yesus. Dalam, katakan. Cintaku dalam, 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 dalam sekali. Cintaku dalam, dalam, dalam. Nah sekarang karena kita tinggal di Pulau Jawa, yuk kita nyanyikan lagu ini dalam bahasa Jawa ya. Semuanya joget bersama. Yeay. Katakan. Aku tresno Yesus. Jero banget. Aku tresno Yesus. Lagi aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Jero banget. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero lagi. Tresnoku
jero banget tresnoku jero banget jero banget dalam deep down in my heart haleluya. Adik-adik, kita sama-sama percaya bahwa kita anak-anak Tuhan adalah terang-terangnya Tuhan. Yes. Oleh sebab itu mari kita mau bernyanyi bagi Tuhan, kita menjadi terang Tuhan di dalam dunia yang gelap ini. Yeay. Kita menari ya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya telah selamatlah. Yesus telah diterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala, dan tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu sampai ujung dunia. Haleluya. Yeay. Nyanyi ya. Lebih semangat lagi. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya telah selamatlah. Yesus telah diterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku akan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia. Haleluya. Yeay. Ayo lebih semangat lagi adik-adik ya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya telah selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, menceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Hari ini Reda lagi ada di satu jalan yang sangat terkenal dengan pohon jacarandanya. Tuh kayak gitu tuh. Itu namanya jacaranda yang ada setiap bulan November, berkembang ungu semua. Kayaknya Teda pernah cerita deh. Dan Teda senang sekali setiap hari Minggu Teda ketemu dengan kalian dan menyapa kalian walaupun cuma lewat video ini.
Oke, kalian jangan lupa ya untuk tetap selalu baca Alkitab kalian dan tetap nurut sama papa mama. Jaga kesehatan, oke? Sekarang dalam hitungan ketiga, ayo keluarkan semua Alkitabnya. Dalam hitungan ketiga kita sama-sama ya. Ini banyak turis sih. Oke, 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Dan ayat kita hari ini ada di 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Halo, aduh sukacita banget ya hari ini. Yeay, seneng sekali Tante. Gimana adik-adik di rumah sukacita? Amin. Ya, saat ini kita mau memberikan persembahan ya. Yuk kita baca di Mazmur 96 ayat 8. Tante baca ya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Hari ini kita ketemu sama Tuhan Yesus. Tadi sudah memuji Tuhan. Ketika kita masuk pelatarannya Tuhan, ya memang sudah hampir setahun ini ya kita nggak datang langsung di gereja. Tapi kita kan masih tetap bisa ketemu Tuhan. Kita tetap beribadah kepada Tuhan setiap minggunya. Dan kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Melalui apa? Puji-pujian kita. Tadi sudah melompat-lompat gitu ya. Yesus itu terang dunia. Juga kita mau lebih lagi cinta sama Tuhan Yesus. Dan saat ini pun ketika kita masuk ke pelataran Tuhan, jangan lupa ayat firman Tuhan tadi katakan apa? Berikan kepada Tuhan kemuliaan namanya. Tadi kita sudah memuliakan Tuhan. Dan jangan lupa bawalah persembahan. Nah, ketika kita sudah masuk ke pelatarannya Tuhan, jangan lupa kita mau membawa persembahan kita untuk Tuhan. Untuk apa juga? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, ayo disiapkan persembahannya ya. Tapi kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami boleh memuliakan Engkau. Kami boleh membawa persembahan kami. Kami rindu Tuhan ketika kami datang ke pelataran Tuhan. Kami membawa persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, kami mau memberi persembahan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, memberikan persembahannya dengan cara seperti ini ya. Ada di layar ya. Oke, dan jangan lupa kita tetap bersemangat untuk ketemu Tuhan Yesus ya. Sampai ketemu dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Haleluya. Ya adik-adik, nah tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk siapkan hati yang terbaik supaya kebenaran firman Tuhan dapat kita mengerti. Bukan cuma mengerti, tapi kita jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Ya, kita menyanyi satu pujian. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk cinta-Mu. Amin. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar bagi setiap kami. Amin. Haleluya Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti
tetap cinta Yesus. Katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Adik-adik, biar ini menjadi komitmen kita pada Tuhan. Kita mau mencintai Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan seumur dan sepanjang kehidupan kita. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sambil angkat tangan kita katakan ya Aba Bapa. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus, cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan lembut kita katakan, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Lebih rindu lagi kita mau katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba
semua kita mau berdoa ya adik-adik. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar. Kami percaya dan kami yakini bahwa Tuhan mengasihi kami anak-anak Tuhan, mengasihi dan mencintai setiap adik-adik yang sedang menonton tayangan ini. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Engkau sudah disenangkan melalui setiap pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan suara Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan mengurapi hamba Tuhan yang akan melayani firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan dengan hati yang bersyukur. Semua katakan amin. Halo anak-anak, kembali lagi hari ini ketemu lagi sama Tante Ellen. Nah sudah siap ya dengerin firman Tuhannya, telinganya didengerin ya. Duduk yang manis, jangan lari-lari loh ya, oke? Oke, hari ini Tante Ellen mau cerita tentang pada saat itu ya menjelang Paskah. Nah kalau pas Paskah ini biasanya Yerusalem itu rame banget gitu. Loh kenapa? Karena semua orang datang ke Yerusalem. Ngapain? Mereka itu ke bait Allah kalau Paskah. Ngapain di sana? Mempersembahkan korban. Nah kita ini sudah berapa lama ya nggak ke gereja ini? Dari bulan Maret ya tahun lalu. Kurang lebih hampir 1 tahun loh. Siapa yang kangen ibadah di gereja? Yeay, Tante Ellen beruntung loh hari ini bisa ke gereja. Jadi bisa lihat, wah gitu, mengobati kangennya. Yang di rumah anak-anak tetap setia ibadah ya. Walaupun kita belum bisa ibadah di gereja, tetap berdoa supaya segera berlalu kita bisa kumpul lagi di sini. Kita beribadah sama-sama ya. Nah kalian coba bayangkan ya. Sambil nginget-nginget ya, gereja kita itu kemarin kayak apa ya, sudah lama gak kesini. Coba kalian bayangkan kalau di dalam gereja ada yang jualan. Jualan apa? Jualan sapi, jualan kambing, jualan domba. Siapa yang pernah ikut mamanya ke pasar dulu waktu belum COVID? Waktu masih bisa ke pasar gitu ya. Pasti di pasar itu gimana suasananya? Di pasar itu baunya harum, di pasar itu sepi, tenang, tentram gitu? Enggak, di pasar itu ya rame sama orang, sesek ya banyak orang. Yang satu ngomong, yang sini ngomong gitu. Ada jualan ikan, jualan daging, sayur, rame gitu. Nah bayangin nih, kalau gereja kita kayak gitu dulu. Misalnya ya, ada yang jualan macam-macam. Jualan kambing domba, jualan sapi, jualan burung merpati, tuker uang, bisa tuker uang di sini. Ayo kalau mau persembahan tuker uang di sini gitu. Kalian bisa bayangin gak kalau gereja kayak gitu? Jadinya kayak gimana? Pasti bau ya, terus gak enak, rame. Nah saat itu Tuhan Yesus ini ke Yerusalem. Kemana? Ke bait Allah. Bait Allah ini pada zaman itu adalah gereja Tuhan ya, yang terbesar gitu kan. Semua pada ke situ. Mau Paskah, semua datang ke Yerusalem. Rame jadinya. Lalu Tuhan Yesus lihat, loh apa ini? Di gereja Tuhan, di bait Allah, kok banyak orang jualan. Yang sana jual merpati, yang situ tukar uang, yang situ kambing domba dijual gitu kan. Supaya apa? Orang yang datang ibadah itu ke situ untuk ngerayain Paskah, belinya di situ. Enggak jauh-jauh gitu. Tapi ketika Tuhan Yesus lihat itu, Tuhan Yesus ini biasanya kan kasih gitu ya, lemah lembut. Saat itu Tuhan Yesus cukup enggak suka gitu kan ya, ngelihat ini. Kenapa? Ini loh bait Allah. Bait Allah ini tempatnya apa? Tempatnya kita berdoa, tempatnya ini suci buat kita ketemu sama Tuhan. Kalau Tuhan datang, Tuhan di situ. Nah kenapa ini kok jadi kayak gini semua? Kotor. Dan saat itu Tuhan membalikkan semua yang ada di situ. Jadi gini ya, dia ambil tali, dia bikin cambuk, semacam kayak cambuk gitu, dia bongkar itu semua. Meja-meja penukar uangnya dibalikin. Sudah, gak boleh kayak gini. Yang jualan burung merpati dibilang, sana bawa burung merpatimu. Ini bait Allah, bukan untuk jualan. Bait Allah adalah suci, tempat semua orang datang ke sini untuk berdoa. Dan kenapa ini dipakai kayak gini? Kenapa Tuhan kayak gitu?
Tuhan kasih sama siapa? Sama kita. Tapi Tuhan lebih mementingkan atau lebih kasih kepada Bapa. Sehingga ya bukan kayak gini caranya gitu. Nah, ketika Tuhan seperti itu, orang-orang di situ pada ketakutan. Kira-kira ya, Tuhan yang biasanya lemah lembut, yang biasanya kasih, kenapa sih kok bisa jengkel ya? Jengkel kayak gitu. Satu, karena itu bukan tempatnya. Masa ya bayangkan ada pasar di gereja kita kan ya enggak ya gitu. Bukan tempatnya, karena bait Allah itu suci, itu satu, tidak pada tempatnya. Yang kedua, kenapa kira-kira? Karena orang-orang yang datang ke situ, bayangin ya, yang jual kambing domba misalnya. Waduh, mumpung banyak orang ini ya, yang datang ke bait Allah, mereka harus bawa korban, di rumahku banyak kambing domba, ya aku bawa aja ke bait Allah. Aku datang ke bait Allah, ngapain? Dijual kambing dombanya, supaya dapat apa? Supaya dapat uang. Jadi mereka itu ke bait Allahnya sudah salah alasannya, supaya dapat uang gitu. Jadi Tuhan nggak suka yang kayak gitu. Kenapa? Karena bait Allah sekali lagi, bait Allah itu suci dan itu buat kita itu berdoa di situ untuk ketemu sama Tuhan. Nah, jangan lupa ya, ada kalau itu di zaman itu bait Allahnya gedung ya, megah gitu, yang bentuknya bangunan kayak di kita nih. Sekarang Tante Ellen lagi di gereja, seneng banget mengobati kerinduan yang selama ini nggak ke gereja gitu kan, cuman ibadah di rumah. Bayangin ya, itu kan fisik bangunannya bentuk bangunan. Tapi Tuhan bilang loh, ada satu bait Allah lagi yang itu bentuknya bukan bangunan. Apa itu? Bait Allah itu kita. Bait Allah itu kalian gitu. Jadi kita ini juga bait Allah. Nah kalau kita ini bait Allah, apa yang harus kita lakukan? Ya satu, nggak boleh ngotorin. Loh, ngotorin itu kayak apa Tante Ellen? Main di luar kotor-kotor gitu, terus atau main lumpur. Enggak. Kalau ya contoh, nih mamanya di rumah minta tolong misalnya, halo tolongin dong itu cuciin piring, pas piringnya lagi banyak gitu. Mama lagi ngerjain yang lain, tolong dong. Terus kalian gini, aduh mama ini mesti kok, kayak aku ini gak punya kerjaan aku ini gak punya kerjaan. Masa sih suruh nolong kayak gitu? Ayo inget loh, kalian itu bait Allah. Kalau kayak gitu berarti wah sudah kotor. Atau misalnya gini, punya adik atau kakak gitu ya. Terus setiap hari kerjaannya tengkar terus gitu ya. Itu kalian juga sedang, loh bait Allahnya kotor loh. Atau misalnya lagi kalian suka berbohong gitu ya. Bukan suka lah ya, berbohong gitu. Aduh daripada nanti aku mecahin vas nih. Daripada nanti aku dimarahi mama, mending aja aku bilang itu kucing yang mecahin vas. Ayo, ketika berbohong kayak gitu, kalian juga sedang mengotori bait Allah. Ingat ya, bait Allah itu tempatnya suci buat kita berdoa sama Tuhan. Bait Allah bukan cuma gedung gereja, bait Allah juga kalian. Jadi ingat, kalau kita harus menjaga bait Allah. Nanti ya kalau kita sudah ibadah lagi nih di gereja, berdoa ya supaya cepet kita bisa kumpul lagi di gereja, ibadah lagi rame-rame ya. Nanti kalau pas sudah ibadah lagi di gereja ya, jangan misalnya, buang sampah sembarangan. Waduh aku makan permen tapi nggak habis, udah tak tempelin di bangku. Nggak boleh loh ya, kita harus tetap menjaga bait Allah. Baik itu gedungnya maupun siapa tadi, diri kita sendiri. Ingat, taat sama firman Tuhan. Itu yang bikin bait Allah kita ini bersih. Oke anak-anak, siapa yang mau janji kayak gitu? Bener loh ya, Tuhan dengar ya. Oke. Nah, ayat hafalan hari ini itu diambil dari 1 Korintus 3 ayat 17b. Tante Ellen bacain ya. Sebab 1 Korintus 3 ayat 17b. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Oke, janji ya anak-anak ya, kita mau jaga bait Allah, gereja kita sama juga jaga diri kita sendiri sebagai bait Allah.
Ya, kita sudah mendengar firman yang disampaikan tentang bagaimana Yesus yang datang itu untuk mengasihi kita dan datang untuk melakukan yang baik. Bisa-bisanya Yesus hari itu nggak seneng gitu kan, marah. Bisa-bisanya pedagang-pedagang, tadi ada burung merpati yang jual merpati, di balik burungnya berterbangan. Dan dikatakan kalau kalian baca di dalam Alkitabnya, Yesus tuh bahkan sampai ambil sesuatu tuh dia pukul itu meja, di balik mejanya. Karena apa? Yesus mengasihi setiap kita, tetapi dia lebih mengutamakan Tuhan Bapanya yang di surga. Jadi ketika ada hal yang tidak memuliakan Tuhan, tidak memuliakan Bapa, wah Yesusnya bisa marah. Contohnya tadi udah dikasih tahu kan, bahwa Yesus juga minta supaya Yesus memberi contoh supaya semuanya bersih. Contohnya tadi adalah misalnya kita itu berbohong, itu kita juga sedang melakukan hal yang membuat kotor. Berbohong, gak taat sama orang tua, terus apalagi tadi membantah, tengkar sama adiknya, dan banyak hal. Nah, hari ini Teda mau ajak siapa saja dari kalian yang merasa, iya ya kalau aku gak bersih nanti Tuhan gak seneng. Dan aku beberapa hari ini melakukan hal yang tidak menyenangkan, yang gak bersih. Dan aku hari ini mau berjanji karena aku mencintai Tuhan, mencintai Yesus, aku mau juga berjanji menyenangkan hatinya. Yesus sudah mencintai aku mau mencintai dia dengan melakukan yang baik. Kalau itu kalian, yuk sama-sama kita nyanyikan satu lagu ini dan kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Yuk bikin janji. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa. Siapa yang anaknya Bapa, angkat tangan. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ayo semua katakan. Ya Aba, Yes, amin. Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Dan Tuhan, hamba berdoa, setiap anak yang mendengar firman hari ini, yang sudah menyanyikan lagu ini dari hati mereka, biar Tuhan senantiasa mengingatkan mereka untuk selalu menjadi anak-Mu yang menyenangkan Engkau, menjaga tingkah laku mereka, menjaga hidupnya mereka, supaya mereka tetap bersih di hadapannya Tuhan. Ampuni Tuhan kalau ada anak-anak yang melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Hari ini kami mau berjanji Tuhan untuk melakukan yang baik, menyenangkan Tuhan, supaya kami bersih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Dan satu lagi, kalau tadi kamu sudah mendengar semuanya dan baru sekali ini dengar yang kayak begitu. Loh, dan kamu merasa, aduh aku seperti yang diceritakan tadi karena aku ini seperti bait Allah yang kotor. Aku ini gak pernah nolong mamaku.
aku melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan, aku penuh kesalahan, aku penuh dosa. Aduh, Tuhan pasti marah sama aku gak bisa apa-apa. Jangan khawatir, Ya. kalau hari ini kamu tahu kamu sudah tidak bersih dan kamu mau datang kepada Yesus, Dia sanggup membuat kamu Yes. bersih. Dia akan ampuni semua Amen. dosamu. Amen. Caranya cuma satu, minta Dia masuk ke dalam Yes. hidupmu, minta ampun sama Dia, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seumur hidupmu kamu akan dijagai. Amin. Yuk kalau itu kamu, yuk ikutin Teda berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini aku mau mengundang Engkau masuk dalam hatiku, dalam hidupku. Aku mau mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni semua dosa dan kesalahanku. Hari ini aku percaya Engkau sudah membersihkan aku dan mengangkat aku menjadi anakmu. Seumur hidupku aku berjanji tidak akan pernah melepaskan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa. Amin. Yeay, puji Tuhan. Jangan lupa setiap minggu jam 9 pagi dan Teda percaya setiap hari kalian akan dijagai sama Tuhan. Ditolong sama Tuhan untuk menjadi anak-anak yang bersih. Amin. Yeay, puji Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Senang pasti ya. Apa kabar hari Minggu Sunday geng ini? Teda sama jalan loh di belakang kosnya Teda di Ausi sini. Senang anak-anak, di sini sejuk jalannya, pagi seger hawanya. Loh, Teda kok nggak pakai masker? Iya, saat ini di Ausi sudah nggak ada yang pakai masker. Karena apa? Karena sudah membaik anak-anak. Tapi kalau di sana di Indo, anak-anak harus jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Oke? Nah, anak-anak harus tetap jaga kesehatan, nurut sama orang tua. Oke? Selamat datang semua. Sekarang tiba saatnya kita mau love Bible. Harus setia love Bible loh ya. Oke. Sekarang 1, 2, 3. Cut. Lah kok niru gaya Teda, GR-nya minta ampun. Waktu mau bilang ucapkan selamat ulang tahun kok dadak no. Ya, guys.
Maaf Teda, sudah ikut-ikut Teda, jadi Teda gadungan nih kira. Oke, saat ini mewakili guru-guru Sandegeng mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, semakin setia, semakin dipakai sama Tuhan, setia melayani anak-anak semua. Oke, I love you Teda, Tuhan memberkati. Kari kembali. Kembali, yuk. Teda, yang kedua kali. Ini sudah bukan Teda, ini Mika ini Teda. Mewakili guru-guru Sandegeng Elohim mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati, dan semakin dipakai Tuhan, setia sama Tuhan sampai nanti. Oke, ayo Teda. Sekarang tanggal berapa ya? Mbak lihat tanggalnya. Waduh, tanggal 25. Sekarang kan ulang tahunnya Teda. Ucapin dah. Selamat ulang tahun Teda, panjang umur, sehat selalu, makin mencintai Tuhan dan anak-anak. Tuhan memberkati. Amin. Clarissa. Teda hari ini ulang tahun loh. Happy birthday, Dada. Semoga panjang umur dan sehat selalu. To you, happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday, happy birthday to you. Bye-bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Nama apinya. Ya, happy birthday to you. Happy birthday. Bye. Selamat pagi Teda. Hari ini Kenzo mau ngucapin happy birthday Teda. Selamat ulang tahun. Sehat selalu.